Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Sering menangis dan menyesal setelah membentak anak di rumah? Anda merasa dada terasa sesak, air mata menetes, dan sebuah suara kecil di dalam kepala Anda mulai berbisik bahwa Anda adalah orang tua yang buruk. Berhenti menyalahkan diri sendiri sekarang juga. Mari kita luruskan satu hal penting. Marah yang meledak-ledak bukanlah tanda bahwa Anda adalah orang tua yang gagal. Bukan berarti Anda kurang sabar, kurang bersyukur, atau tidak mencintai anak Anda. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar masalah moral atau karakter. Sebenarnya, pada detik-detik Anda kehilangan kendali, otak Anda secara harfiah sedang dibajak oleh sebuah sistem pertahanan purba. Selamat datang di episode podcast kita kali ini, di mana kita akan membedah rahasia ilmiah di balik emosi Anda. Pernahkah Anda berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan diri Anda sendiri dengan mata sembab, dan bertanya-tanya, mengapa saya tidak bisa menahan diri? Mengapa hal sekecil itu bisa membuat saya meledak? Perasaan bersalah ini seringkali menjadi beban yang sangat berat bagi banyak orang tua di seluruh dunia. Anda membaca buku parenting, Anda mengikuti kelas meditasi, Anda berjanji setiap pagi untuk menjadi lebih sabar, namun ketika pemicu itu datang, janji itu menguap begitu saja. Ini adalah siklus yang melelahkan. Namun, hari ini kita akan menghancurkan siklus rasa bersalah tersebut dengan memahami biologi di balik amarah. Pemahaman adalah kunci pertama menuju perubahan yang sejati dan permanen. Mari kita lakukan perjalanan ke dalam kepala Anda. Di dalam otak kita, terdapat dua aktor utama yang bermain peran saat kita menghadapi situasi menantang. Aktor pertama adalah prefrontal cortex, bagian otak yang terletak persis di belakang dahi Anda. Ini adalah pusat logika, pusat kebijaksanaan, dan tempat di mana kesabaran serta empati Anda bersarang. Aktor kedua adalah amigdala, sebuah struktur kecil berbentuk almond yang terletak jauh di dalam pusat otak Anda. Amigdala adalah sistem alarm kebakaran tubuh Anda. Tugas utamanya hanya satu, mendeteksi ancaman dan menjaga Anda tetap hidup dengan memicu respons melawan atau lari. Kedua bagian ini seharusnya bekerja sama harmonis. Bayangkan situasi ini. Anda baru saja pulang bekerja. Tubuh Anda lelah, pikiran Anda penuh dengan urusan kantor, dan mendapati anak Anda menumpahkan susu atau mencoret-coret dinding ruang tamu. Di dunia modern yang logis, ini hanyalah masalah kotoran yang bisa dibersihkan. Namun, bagaimana amigdala Anda melihatnya? Amigdala tidak bisa membedakan antara ancaman emosional yang membuat stres dan ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Saat melihat kekacauan itu dalam kondisi lelah, amigdala Anda langsung menyala merah terang. Ia membunyikan alarm bahaya ke seluruh tubuh Anda. Jantung Anda berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, dan otot-otot menegang bersiap menghadapi bahaya besar. Saat alarm bahaya tersebut berbunyi terlalu keras di dalam kepala Anda, terjadilah apa yang dalam dunia psikologi disebut sebagai amigdala hijack atau pembajakan amigdala. Dalam kondisi panik dan stres tinggi ini, amigdala mengambil alih kendali penuh atas otak Anda dan secara efektif memutus aliran informasi ke prefrontal cortex. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Bagian otak Anda yang logis, sabar, dan penuh empati itu tiba-tiba dimatikan secara paksa oleh sistem pertahanan tubuh Anda sendiri. Anda tidak lagi berpikir jernih, Anda tidak lagi merespons situasi dengan kesadaran penuh, melainkan bereaksi secara membabi buta. Otak Anda benar-benar sedang dalam mode bertahan hidup darurat. Ribuan tahun yang lalu, mekanisme pembajakan amigdala ini sangat berguna. Jika seekor harimau tiba-tiba melompat dari semak-semak, Anda tidak punya waktu untuk berhenti dan memikirkan strategi yang logis menggunakan prefrontal cortex Anda. Anda harus langsung bereaksi tanpa berpikir, berlari secepat mungkin, atau bertarung sekuat tenaga. Amigdala menyelamatkan nyawa nenek moyang kita dari kepunahan. Namun di kehidupan modern hari ini, harimau itu telah digantikan oleh susu yang tumpah, kemacetan lalu lintas, atau anak yang tantrum berteriak. Tubuh kita memberikan respons biologis ekstrim yang sama persis terhadap pemicu yang sama sekali tidak mengancam nyawa. Inilah akar dari ledakan amarah kita. Ketika Anda berada di tengah-tengah badai amarah tersebut, Anda sering merasa seperti sedang melihat diri Anda sendiri dari luar, merasa aneh dan tidak mampu menghentikan rentetan kata-kata tajam yang keluar. Itu adalah prefrontal cortex Anda yang sedang berusaha menyala kembali, terengah-engah mencari jalan keluar di tengah asap kepanikan yang dihasilkan oleh amigdala.
Cahaya kebijaksanaan di otak Anda redup, tertutup oleh awan kelabu emosi yang memuncak. Memahami bahwa ini adalah murni proses mekanis dan biologis, bukan sebuah kelemahan moral, adalah titik balik yang sangat krusial. Anda bukan monster, Anda adalah manusia dengan otak yang sedang bereaksi terhadap tekanan. Dan kemudian, badai emosi itu mereda. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin mulai menurun perlahan di dalam tubuh Anda. Amigdala melepaskan cengkeramannya yang kuat, dan prefrontal cortex Anda akhirnya kembali menyala. Di saat inilah logika kembali masuk, dan bersamaan dengan itu, datanglah gelombang penyesalan yang melumpuhkan batin. Anda melihat dampak dari amarah Anda dan berharap bisa memutar kembali waktu. Namun ingat, siklus rasa bersalah yang terus-menerus ini justru menciptakan lebih banyak stres internal, yang ironisnya akan membuat amigdala Anda semakin sensitif dan mudah terpicu di kemudian hari. Kita harus memutus lingkaran setan penderitaan ini sekarang juga. Langkah pertama menuju penyembuhan dan perubahan perilaku adalah belas kasih terhadap diri sendiri. Bayangkan merangkul diri Anda sendiri dengan tingkat kelembutan yang sama persis seperti yang Anda berikan kepada sahabat terdekat yang sedang menangis. Katakan pada diri Anda di dalam hati, "Saya sedang belajar menjadi lebih baik. Saya beraksi keras karena saya sangat lelah dan kewalahan, bukan karena saya manusia yang jahat." Dengan memberikan ruang yang aman bagi pemaafan diri, Anda sebenarnya sedang menenangkan sistem saraf pusat Anda secara langsung. Saat tubuh merasa aman dan diterima, amigdala tidak akan terlalu reaktif terhadap stres. Pemaafan adalah fondasi utama regulasi emosi. Sekarang, mari kita beralih ke solusi praktis dan taktis. Bagaimana tepatnya kita mencegah pembajakan emosi ini sebelum ia mengambil alih secara total? Kuncinya ada pada kesadaran tubuh. Amigdala hijack tidak pernah terjadi dalam ruang hampa secara tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh tanda-tanda fisik yang spesifik. Mulailah perhatikan tubuh Anda dengan seksama. Apakah rahang Anda mulai mengeras rapat? Apakah dada Anda terasa panas? Atau bahu Anda menegang kaku? Apakah napas Anda menjadi pendek dan dangkal? Ini semua adalah sinyal peringatan dini bahwa sistem alarm sedang dihidupkan. Jika Anda bisa menyadari tanda fisik ini, Anda memegang kendali atas emosi Anda. Di titik kritis inilah senjata rahasia terbaik Anda harus digunakan, teknik jeda 6 detik. Mengapa spesifik 6 detik? Karena bahan kimia dan hormon yang dilepaskan selama respons amarah awal membutuhkan waktu sekitar 6 detik untuk terserap penuh ke dalam aliran darah sebelum mulai memudar. Ketika Anda merasakan tanda-tanda fisik amarah tersebut naik, berhentilah seketika. Jangan katakan apa-apa. Tutup mata Anda perlahan, ambil napas sangat dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Hitung mundur di dalam hati. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tindakan sederhana ini bertindak persis seperti tombol reset darurat untuk mendinginkan mesin otak Anda. Selama jeda 6 detik yang sangat krusial tersebut, Anda sedang melakukan sebuah keajaiban biologis. Anda secara aktif mengalihkan energi menjauh dari amigdala yang panik dan mengirimkannya kembali ke prefrontal cortex Anda. Ibarat menyalakan kembali saklar lampu utama di dalam ruangan yang gelap gulita. Awan kepanikan di otak Anda memudar seketika, digantikan oleh langit biru yang jernih dan cahaya kesadaran yang terang benderang. Anda kembali memegang kemudi penuh atas kendaraan pikiran Anda. Logika yang tajam, kebijaksanaan mendalam, dan rasa cinta kasih kembali hadir utuh. Anda kini memiliki ruang untuk memilih respons yang bijak, bebas dari tawanan insting primitif. Mari kita putar ulang skenario pemicu stres di awal tadi. Anda pulang kerja, sangat lelah, dan melihat dinding yang baru dicoret-coret. Amigdala Anda menyala, rahang Anda mengeras. Namun kali ini, Anda menyadarinya. Anda seketika berhenti. Anda menutup mata dan mengambil napas panjang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda membuka mata kembali. Alih-alih membentak marah, Anda menatap kekacauan itu dengan tenang. Anda berjongkok menyamakan tinggi badan, dan dengan suara yang tegas namun lembut, Anda membimbing anak Anda untuk membersihkan kekacauan tersebut bersama-sama. Anda baru saja berhasil mengalahkan biologi purba Anda dengan kebijaksanaan sadar. Menjadi orang tua yang luar biasa bukanlah tentang mengejar kesempurnaan tanpa celah. Bukan tentang menjadi robot yang tidak pernah marah atau tidak pernah merasa frustrasi lelah. Ini murni tentang memilih koneksi batin di atas kesempurnaan.
Ketika kita belajar mengelola amigdala kita langsung menciptakan lingkungan yang jauh lebih aman bagi anak-anak kita untuk bertumbuh kembang. Mereka belajar secara langsung bahwa emosi sekuat apapun pada akhirnya dapat dikendalikan dengan damai. Mereka melihat Anda sebagai tempat berlindung yang paling aman, bukan sebagai badai yang menakutkan. Kelembutan ini akan membentuk arsitektur otak anak Anda menjadi sangat tangguh. Perjalanan dalam mengelola emosi dan amarah adalah sebuah maraton seumur hidup, bukan lari cepat 100 meter. Akan ada hari-hari di mana Anda mungkin tersandung, kelelahan, dan kembali kehilangan kendali. Jika hal itu terjadi, berikan maaf pada diri sendiri. Peluk anak Anda, minta maaf dengan tulus, dan mulailah lagi esok hari dengan harapan baru. Ingatlah selalu fakta ilmiah ini. Anda bukanlah amarah Anda. Anda adalah jiwa yang sedang berusaha melakukan yang terbaik. Gunakan jeda 6 detik itu. Nyalakan kembali cahaya kebijaksanaan Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Teruslah bertumbuh dan jadilah versi paling damai dari diri Anda. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.